Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan konten Jang Desa Kluduk. Kali ini konten Jang Desa Kluduk akan berbagi pengetahuan yang sedikit kepada para sedulur semuanya, kepada para sahabat semuanya, kepada para eh, teman-teman yang menonton channel YouTube Jang Desa Kluduk kali ini, yaitu tentang tips membangun asertif percaya diri. Tips membangun asertif percaya diri. Yang pertama, untuk membangun rasa percaya diri adalah terima dan bangga pada diri kita sendiri. Kenapa? Kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada maksud dan tujuan, sehingga apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kita, maka kita berkewajiban untuk menerima dan bangga atas diri kita sendiri, karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada tujuan dan manfaatnya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk merasa pesimis atau merasa kurang percaya diri terhadap kita sendiri. Maka latihlah untuk bangga terhadap diri sendiri, kita sebagai manusia ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua adalah bersyukur pada apa yang Anda miliki saat ini. Dalam artian gini, apapun yang sudah kita peroleh, apapun yang sudah kita dapat atas perjuangan kita, atas usaha kita, kita wajib untuk bersyukur. Pada saat ini juga bersyukur, harus bersyukur apapun yang menimpa atas diri kita, entah itu kesenangan, entah itu kebahagiaan, dan apapun, itu wajib bersyukur. Pasti kalau kita lagi tidak mood atau tidak baik, boleh dikata tanda petik kita dalam masih sengsara, mungkin ada hal-hal yang lain yang kemudian hari itu lebih baik dan bermanfaat, karena kita harus selalu setiap saat harus berkembang. Maka itu lewat kesengsaraan kita bisa nanti lebih aware, lebih aware terhadap sesama, atau mungkin kita ada hal-hal yang perlu kita benahi, maka lewat sengsara itu di kemudian hari kita akan lebih maju, akan lebih berkembang, dan lebih sukses. Dan pada saat kita bahagia, jangan terus berbahagia dengan seenaknya, dalam artian bahwa melupakan hal-hal norma, melupakan aturan, jangan. Kalau kita sedang bahagia, ya kita turut berbagi kebahagiaan kita terhadap orang lain. Seperti contoh, kita bisa memberikan sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang lain, dalam hal mungkin kita berbagi atau berdamai atau bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah ikhlas. Terus langkah berikutnya yang nomor 3 adalah mulai dengan apa yang Anda sukai. Dalam artian di sini, mulai dengan apa yang Anda suka, dalam artian di sini adalah apapun yang itu membuat kita menjadi baik, harus kita untuk kita meningkatkan lebih baik lagi. Dan sesuai dengan passion yang kita miliki, kita pupuk, kita gali, kita observasi agar passion kita tumbuh, dan yang akan kita lakukan bisa bermakna untuk sesama, bermanfaat untuk semuanya dan sesama. Itu yang terpenting. Terus yang selanjutnya, jangan bertumbuh pada apa yang tidak Anda miliki. Dalam artian ini, para sedulur semua, dalam artian hal itu jangan tertumbuh pada apa yang tidak Anda miliki. Jadi lebih ini maknanya adalah jangan sampai kita itu menghayal yang tidak dilihat, dalam artian kita mengharapkan sesuatu hal tanpa usaha. Jangan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri untuk hal-hal yang jauh dari jangkauan kita. Dalam artian bahwa untuk menjangkau itu kita harus ada proses, harus ada tahapan-tahapan yang kita susun, sehingga apa yang kita tujukan itu bisa beroleh, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah tingkatkan kemampuan yang Anda miliki. Kita semua, kita diciptakan Allah SWT, pasti ada maksud dan tujuan. Pasti kita punya kelebihan yang ada di diri kita. Maka dari itu kita gali, kita pupuk, kita kembangkan agar kemampuan yang kita miliki untuk bisa berkembang dan bisa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan lebih baik lagi. Dan tujuan akhirnya adalah
untuk kemaslahatan bersama atau untuk kemanfaatan sesama. Itu yang utama. Terus berikutnya adalah bangunlah semangat setiap hari. Bangunlah semangat setiap hari. Dan artian bahwa di setiap detik, setiap saat, setiap waktu, kita pasti akan mengalami suatu perubahan. Maka dari itu, semangat terhadap diri kita selalu kita pupuk, selalu kita kembangkan, dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini sedang menjalani apapun, harus kita pupuk, kita bangun untuk selalu semangat setiap saat. Selanjutnya adalah kuasai bidang pekerjaan yang Anda saat ini berada, dalam artian bahwa dimanapun tempat kita, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, kita wajib untuk mensyukuri atas pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Harus kita syukuri, harus kita laksanakan sebagaimana mestinya untuk menjadikan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terus selanjutnya adalah susunlah daftar keberhasilan Anda. Dalam artian di sini tentunya kita mempunyai keberhasilan, entah itu kecil, entah itu besar, maka kita susunlah ini sebagai penyemangat kita untuk agar ke depannya kita bisa lebih melangkah lebih bisa jauh lagi, bisa berbuat lebih besar lagi untuk kemanfaatan sesama. Selanjutnya adalah kurangi kelemahan dan kebiasaan buruk. Dalam artian bahwa kalau kita mempunyai kebiasaan yang jelek atau yang buruk, misalnya bangun pagi sering terlambat, sering malas-malesan, dan sebagainya, maka kita wajib untuk mengurangi rasa kemalasan kita, rasa kebiasaan buruk di diri kita. Kita alihkan rasa malas kita, rasa kebiasaan buruk kita jadikan, alihkan untuk menuju ke hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat. Itu tentunya kalau hal yang bermanfaat, kedepannya akan bisa kita rasakan di kemudian hari. Terus yang terakhir adalah belajar dari para orang sukses. Dimanapun tempat, dimanapun kita berada, kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade atas keilmuan kita, pengetahuan dan wawasan kita. Kita bisa belajar dari anak kecil, kita belajar dari siapapun, yang itu tentunya ada ilmu yang kita peroleh. Maka dari itu kita tidak beda-bedakan, kalau itu ada ilmu yang kita peroleh, maka kita harus belajar kepada orang yang berilmu itu. Entah itu anak kecil, entah itu siapa saja, teman-teman yang lainnya, dimanapun tempat, kita harus bisa belajar untuk hal itu, agar diri kita akan lebih baik lagi daripada kemarin saat ini, dan lebih baik lagi untuk yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam kami penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan, saya Konten Candi Sopudok minta maaf yang besar-besar, yang sebesar-besarnya, dan mohon masukan dan arahan dari teman-teman semuanya, para sedulur semuanya, agar Konten Candi Sopudok kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semuanya. Dari saya, Konten Candi Sopudok, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.